Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat siang, siang hari yang cerah. Ini kita kembali berkumpul di acara Media Talk. Ya, cerah dan panas. Kita berkumpul kembali di Media Talk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Karena bukan tahun ini ya, sekarang lagi suasana politiknya lagi agak seru nih. Jadi Media Talk Kemen PPA akan juga membahas mengenai bagaimana perempuan keterwakilannya di dalam parlemen gitu ya, atau di dalam politik itu sendiri seperti apa gitu. Nah, hari ini ada, sebelumnya perkenalkan saya Ma'ruf dari Koran Jakarta, bukan Ma'ruf Amin ya, tapi Ma'ruf pakai P karena Sunda jadi pakai P bukan pakai F. Hari ini ada dua pembicara di depan, satu dari Kemen PPA dan satu dari pegiat atau praktisi di politik gitu ya. Yang pertama ada staf ahli Menteri Bidang Partisipasi dan Lingkungan Strategis Kemen PPA, Bu Titi Eko Rahayu. Dan di sampingnya ada Sekretaris Jenderal Kaukus Perempuan Politik Indonesia, Teh Lis Dede. Kayaknya sama-sama orang Sunda ini. Itu pembicara kita atau yang akan memaparkan materi mengenai bagaimana kemudian pemerintah mendorong agar persentasenya kan kalau dalam Undang-Undang Pemilu tahun 2017 itu 30% ya. Meskipun trennya mengalami kenaikan tapi masih belum 30%. Nah, ini nanti kita akan dengar bagaimana pemerintah mendorong dan bagaimana kemudian dari masyarakat juga menyuarakan hal tersebut gitu ya. Langsung saja daripada saya banyak berbincang, yang penting adalah dua pembicara di depan yang cantik-cantik ini. Silakan Bu Titi dulu mungkin untuk pemaparannya. Silakan bisa dimulai Bu. Terima kasih Mas Ma'ruf Amin. Mudah-mudahan jadi wakil presiden di periode yang akan datang lagi ya. Terima kasih juga rekan-rekan media yang sudah setia ya mendatangi kantor kami gitu. Meskipun mungkin dengan istilahnya fasilitas yang tidak terlalu mungkin belum memadai ya untuk teman-teman sekalian gitu. Tapi jadikanlah ruang ini sebagai ruang teman-teman untuk untuk apapun lah. Baik, karena saya diminta untuk terkait dengan bagaimana upaya Kementerian PPPA dan mungkin juga upaya pemerintah ya dalam hal ini dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen ya. Ya, tentu kita sudah memahami di Undang-Undang Dasar maupun di dalam Pancasila sudah menjadi landasan ya bagaimana kita mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender, kesetaraan bagi semua warga gitu kan, tanpa terkecuali termasuk juga perempuan. Ini kan sekali lagi ini amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang harus dipenuhi oleh semua tentunya kita ya semua sebagai bagian dari negara. Dan sekali lagi bahwa sudah sepatutnya juga ruang partisipasi dan representasi politik perempuan harus terfasilitasi dengan baik ya. Karena sistem politik demokrasi kita menuntut adanya kehadiran sistem perwakilan. Artinya mewakili semua kelompok ya, termasuk ya salah satunya dari sisi gender gitu. Dan juga Indonesia sudah menyatakan komitmen untuk melaksanakan atau memenuhi target-target dalam pembangunan dunia yang tertuang dalam SDGs dengan 17 goals-nya dan salah satunya terkait dengan kesetaraan gender. Bahkan juga punya komitmen untuk mewujudkan planet 50-50 gender equality. Kalau dalam SDGs dan RPJMN 2020-2024 target, mungkin nanti teman-teman komentar loh kok targetnya di RPJMN sendiri tidak
optimis ya, masih mentargetkan kalau untuk DPR itu 22,5%. Kemudian untuk DPRD provinsi 20% dan untuk DPRD kabupaten kota adalah 17% gitu. Dan target-target ini tertuang dalam menjadi indikator dari kegiatan prioritas. Gitu. Kegiatan prioritas terkait dengan penguatan kesetaraan dan kebebasan. Indikator ini juga menjadi indikator proksi dalam indikator tujuan yang ke-16 dari SDGs. Teman-teman sekalian tentunya mungkin sudah sering mendengar beberapa isu gender dalam politik ya. Tentunya terkait dengan kuota yang sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang tentang pemilihan umum anggota DPR, DPRD dan DPD, di mana kepengurusan partai politik diatur sekurang-kurangnya juga 30%, kemudian juga bakal calon anggota DPR, DPD dan DPRD juga paling sedikit 30% itu keterwakilan perempuan. Kemudian juga di Undang-Undang Partai Politik yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 itu juga sudah menyebutkan bahwa pendirian dan pembentukan parpol juga harus menyertakan 30% keterwakilan perempuan. Kepengurusannya juga demikian, bahkan juga pada saat rekrutmen bakal calon DPR dan DPD itu juga harus melalui seleksi kaderisasi secara demokratis gitu kan. Dan tentu sekali lagi mempertimbangkan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Namun kita lihat datanya ya. Kalau di tingkat ASEAN, Indonesia ada di ranking berapa nih? Posisi ke-6 ya, dengan besar 21,0%. Itu untuk di tingkat ASEAN ya. Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, Indonesia ada di posisi ke-6. Kemudian kalau kita lihat data BPS, secara nasional 21,74 ini pun juga ya memang mengalami kenaikan ya dibanding sebelumnya. Namun masih ada 26 provinsi yang masih di bawah angka nasional. Misalnya kayak paling kecil adalah NTB dengan nilai hanya 1,59%. Kemudian kalau dilihat proporsi keterwakilan di parlemen tahun 2021 ya, sekali lagi bahwa secara nasional 21,8% dan kalau laki-laki sudah mencapai 78,11% ya, artinya ya selisihnya ya. Lanjut, kalau kita lihat anggota DPR menurut jenis kelamin tahun 2019 memang ada kenaikan dibandingkan dengan tahun 2014 ya. Ini sumbernya dari KPU di mana perempuan sekali lagi 20 dan ada kenaikan di tahun 2023 karena ada PAW pergantian antar waktu ya kan, sekarang menjadi 21,4%. Kalau di DPD ini yang cukup mengembirakan ya, di DPD itu sudah 30,14%, artinya sudah memenuhi angka afirmasi kuota 30%. Ini perbandingan antara laki-laki dan perempuan di anggota di DPRD provinsi seluruh Indonesia ya. Tadi seperti kita lihat bahwa di NTB ini yang paling kecil ya, hanya 1,5%. Yang tertinggi adalah di Kalimantan Tengah, sudah mencapai 35 sih ya, 35,6%. Kemudian kalau untuk DPRD juga yang tertinggi ternyata di Jawa Timur sudah mencapai 30% juga, terendah bahkan di Kalimantan Utara, DKI malah 0 ya. Lanjut, ini juga keterwakilan perempuan dalam pemilu 2019 ada provinsi ternyata tanpa caleg DPR perempuan yang terpilih, ada beberapa provinsi ini, ada 6 provinsi, kemudian ada 19 dapil yang tidak ada caleg perempuan terpilih. Dan kemudian juga tapi ada provinsi dan keterwakilan perempuan tertinggi ya 3 itu, Bengkulu, Sulawesi Utara dan Maluku Utara. Teman-teman sekalian, artinya bahwa representasi perempuan dalam politik memang masih jauh dari cukup untuk memperjuangkan dan mengangkat isu perempuan.
Tentunya ini perlu ada upaya untuk meningkatkan representasi agar mampu memainkan peran penting dalam pengelolaan dan peningkatan kualitas isu perempuan dan anak dalam politik. Dan ini satu sisi ada hambatan intrinsik ya yang ada pada perempuan sebagai penghambat untuk perempuan berjuang lebih dalam peran politiknya. Hambatan intrinsik itu ya ada hambatan kultur sosial dan masyarakat, ada hambatan secara psikologis, dan ternyata juga masih ada hambatan ekonomi. Ya karena ternyata ini cukup memainkan peran ya. Pemilu itu masih merupakan kegiatan yang tidaklah murah. Tadi Bu Lis juga cerita di sana. Padahal kita tahu betapa pentingnya keterlibatan perempuan di bidang politik. Ada beberapa hal yang menjadi penguat mengapa perempuan itu penting terlibat dalam politik dan pengambilan keputusan. Pertama, jumlah penduduk perempuan kan 49,5%, artinya kan hampir sepadan ya dengan laki-laki. Kemudian perempuan dan laki-laki juga memiliki hak yang sama di semua bidang kehidupan, termasuk politik ya tadi dalam Pancasila maupun Undang-Undang Dasar dan beberapa undang-undang turunan, bahkan beberapa undang-undang yang kita sudah meratifikasi konvensi itu juga sudah cukup menegaskan persamaan hak antara perempuan dan laki-laki. Kemudian tuntutan penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan juga tingkat keterwakilan tadi sudah kita lihat angkakannya ya belum berkeadilan gender gitu. Dan juga perempuan berhak berperan dalam mengambil keputusan yang menyangkut dirinya karena perempuanlah yang mengetahui permasalahannya, mengetahui kebutuhannya dan juga mengetahui solusi atas persoalan yang dihadapi. Dan sekali lagi apalagi dalam era digitalisasi ini, era digital gitu ya. Sebenarnya perempuan dan laki-laki memiliki kemampuan dan kualitas yang sama, bisa kita buktikan nanti ya. Kementerian PPPA terus tentu harus memastikan bahwa proses politik ini harus responsif gender ya. Artinya bahwa ada partisipasi dan inklusif ya. Proses politik yang partisipatif dan inklusif terhadap komunitas laki-laki dan perempuan baik dalam perumusan, perencanaan, penetapan kebijakan maupun dalam pelaksanaannya dilakukan secara demokratis dengan mekanisme prosedural dan meningkatkan kualitas substansial. Proses politik yang mengintegrasikan isu gender. Ya, artinya ada keterlibatan semua kelompok termasuk perempuan dan keterlibatan perempuan itu harus secara penuh di politik sehingga mencerminkan terimplementasikannya demokratisasi dan penegakan HAM. Proses politik yang responsif gender ya artinya juga sekali lagi mengakomodasi kebutuhan laki-laki dan perempuan secara proporsional dan seimbang. Peraturan dan atau kebijakan sudah cukup banyak ya yang dibuat, namun sebenarnya ada beberapa yang masih netral gender. Ini artinya jadi kemudian tidak sensitif terhadap isu gender dan mengakibatkan tentunya menjadi berakibat pada ketimpangan gender. Sekali lagi kementerian ini sebagai leading untuk isu gender harus terus memastikan proses politik yang responsif gender, artinya yang memiliki budaya memberikan ruang kepada semua kelompok termasuk ruang pada perempuan untuk maju berpartisipasi dalam berbagai dimensi termasuk dan ini termanifestasikan dalam pola pikir, persepsi politik, sikap dan tingkah laku para pengambil keputusan yang tentunya harus mengedepankan nilai-nilai kesetaraan gender. Dan pengarus utamaan gender tentu terus menjadi strategi buat kami untuk mengarus utamakan khususnya kepada kementerian lembaga terkait dan juga kepada parpol. Teman-teman sekalian, selain terus mengadvokasi dan mensosialisasikan pengarus utamaan gender dalam bidang politik dan untuk membangun paradigma kesetaraan gender, dan ini tentunya untuk mendorong peningkatan keterwakilan perempuan, ada juga terus kami melakukan advokasi kepada partai politik yang memang memiliki fungsi mencari dan mengajak perempuan-perempuan yang memiliki potensi untuk turut aktif. Kemarin kami juga mendapatkan istilahnya bukan keluhan ya, tapi parpol ini kesulitan mencari bakal caleg perempuan gitu.
Ya, karena mungkin selama ini tidak melakukan pembibitan ya, tidak melakukan penyiapan itu perempuan-perempuan yang siap untuk masuk menjadi calon legislatif. Kemudian kami juga melakukan kerjasama dengan kementerian lembaga terkait dan bahkan lembaga masyarakat peduli perempuan termasuk KPPI, Bulis, untuk terus melakukan kegiatan yang sifatnya itu meningkatkan kapasitas, memperluas pemahaman, dan juga meningkatkan keterampilan politiknya agar politikus perempuan atau perempuan-perempuan yang nanti duduk dalam parlemen itu juga mampu melahirkan kebijakan-kebijakan dan kebijakan-kebijakan yang lebih responsif, inklusif, dan tentunya humanis. Upaya lainnya ada bimbingan teknis juga ya yang kami lakukan dengan target yang cukup besar dan ini menjadi prioritas juga di Kementerian PPPA gitu, setiap tahunnya cukup besar. Ini kerjasama juga dengan kementerian terkait gitu. Memang BIMTEK ini baru dilakukan mulai tahun 2019 sampai 2023 sudah dilakukan kepada 1.493 perempuan di 29 provinsi. Dan tahun depan tentu akan seluruh provinsi akan dilakukan untuk BIMTEK ini, BIMTEK Kepemimpinan Perempuan Pedesaan. Ini mempersiapkan bakal calon-calon seperti itu gitu. Dan juga menyelenggarakan berbagai seminar yang cukup ini artinya cukup penting gitu ya, karena ini mengingatkan kembali terkait kenapa perempuan harus masuk politik. Kemudian sekarang ya karena sudah ada calegnya, tentu kami terus melakukan sosialisasi terkait bagaimana perempuan cerdas memilih gitu ya. Termasuk anak-anak kami yang tergabung dalam forum anak yang juga tahun depan akan menjadi pemilih pemula gitu kan. Dan juga yang kami menginisiasi yang namanya Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak yang teman-teman pernah sering dengar. Ini juga salah satu cara untuk kami mempersiapkan calon-calon pemimpin, calon calon pemimpin dan perempuan-perempuan yang nanti berani dan siap untuk masuk dalam forum-forum pengambilan keputusan termasuk ya tentunya masuk menjadi calon legislatif. Saya kira itu Mas cukup dari saya, tapi ada satu lagi kesimpulan bahwa kepemimpinan perempuan ini esensial bagi kesejahteraan bangsa ya, makanya harus terus didorong, digelorakan sehingga tertanam menjadi persepsi yang baru di dalam masyarakat. Dan kuncinya antar sesama perempuan itu juga harus mendukung, memotivasi dan terus menginspirasi. Perempuan harus berani. Jadi memang tujuan jangka panjangnya bukan sekedar angka ya, terpenuhinya kuota 30%, tetapi munculnya kebijakan-kebijakan dan program yang tentunya berperspektif gender demi mewujudkan perempuan yang maju, anak yang terlindungi, dan Indonesia maju. Demikian Mas Ma'ruf dari saya. Terima kasih Bu Tuti paparannya. Menarik sekali tadi ada data-data yang disampaikan, terus kemudian juga ada beberapa penyebab kenapa kemudian partisipasi perempuan di dalam politik atau dalam parlemen itu agak lebih struggle gitu daripada laki-laki gitu ya. Nah, beberapa hal tadi disebutkan juga ada 26 provinsi ya Bu ya yang masih di bawah rata-rata nasional parlemen gitu ya, keterwakilan perempuan di parlemen. Terus kemudian ternyata faktornya juga bukan dari eksternal, juga ada faktor dari internal perempuan juga yang kemudian membuat yang tadi ya agak kesulitan, bukan kesulitan ya, tapi problemnya jadi lebih banyak gitu ya daripada laki-laki gitu. Nah, tadi juga disebutkan bahwa Kementerian KPPA ini juga tidak diam, ada langsung sosialisasi bahkan ke partai politik juga langsung gitu ya untuk mendorong agar keterwakilan tercapai. Tapi intinya tadi yang lebih penting adalah bagaimana lahirnya kebijakan atau produk hukum gitu ya. Yang beberapa waktu lalu juga bagaimana produk hukum dari ada undang-undang TPKS kalau tidak salah ya Bu ya. Yang itu juga menjadi salah satu produk hukum yang berpihak kepada perempuan. Nah, hal-hal yang seperti itu yang kemudian ingin dicapai tentu dengan keterwakilan yang lebih banyak, upayanya juga diharapkan lebih mudah lagi gitu ya. Nah, selanjutnya ada dari ada teh list dari
Kaukus Perempuan Politik Indonesia atau KPPI gitu ya. Beliau juga praktisi politik juga gitu ya, politisi juga yang kemudian mungkin bisa sharing juga nanti selain isu-isu terkini juga sharing tentang bagaimana pengalamannya. Yang menarik di tahun ini tuh sebenarnya soal PKPU juga ya, yang kemudian kalau saya sendiri memang mengikuti tapi hitung-hitungannya tuh kurang gimana gitu kan, pembulatan ke bawah dan lain-lain, bahasa hukumnya tuh agak jelimet gitu kalau untuk ini. Mungkin bisa dijelaskan nanti di paparannya. Silakan, Telis. Terima kasih Mas Moderator, juga Ibu Titi. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Pada kesempatan kali ini saya mau perkenalkan diri dahulu. Saya Sekretaris Jenderal di KPPI. KPPI itu apa? KPPI itu adalah komunitas atau himpunan perempuan lintas partai, di mana kami adalah yang direkomendasi oleh partai masing-masing. Di sana sebenarnya kita ada 9 pimpinan yang berada di parlemen tentunya, dan saya kenapa jadi sekjen karena memang saya dari Partai Demokrat mendapat nomor 6, urutan 6 untuk di parlemen. Kemudian kami juga mempunyai seluruh peserta ataupun yang ikut tergabung ke dalam KPPI itu sebanyak 17. Sesuai dengan partai yang ada di parlemen itu ada di daerah maksudnya. Seperti itu. Kami juga punya cabang-cabang, punya perwakilan di daerah sampai ke kabupaten. Itu seperti itu. Baik, saya langsung hari ini saya akan berbagi pengalaman, juga mungkin diskusi dengan teman-teman. Saya akan membawakan peran perempuan dalam politik menuju tercapainya 30% perempuan. Dalam hal ini saya langsung pentingnya peran perempuan dalam politik. Pertama, kita dari partai politik sendiri, perempuan sangat dibutuhkan karena perempuan merupakan menyuarakan kebijakan-kebijakan, isu-isu yang ada di luar, kan kita sampaikan kepada perwakilan kita yang ada di parlemen. Kemudian mendorong perempuan menduduki jabatan penting di partai, dan juga terpenuhinya minimal 30% kepengurusan perempuan di setiap kepengurusan melalui tingkat pusat, daerah maupun ke tingkat yang paling terkecil. Kemudian selanjutnya kita melihat dari data, next. Data tahun 2019 ini perempuan yang menjadi caleg hanya menduduki pada 20%. Tadi udah disampaikan ya Bu ya, 20,52%. Ini perjuangan yang sangat cukup berat saya rasakan memang, karena tentunya kita berperang dengan isi tas. Itu yang paling isi tas, strategi, kejujuran dari tim sukses, itu yang paling berat saya rasakan. Saya juga sudah mengalami 2 kali ikut di kontestasi DPR RI, caleg DPR RI. Kemudian lanjut, oke. Nah, oke, sebentar, saya jadi belibet. Tantangan ya tadi langsung sebelumnya ya, peluang terpilihnya caleg perempuan dalam pemilu, yang pertama partisipasi pemilih, yang kedua penyelenggara pemilu, ketiga peran politik, partai politik yang masih patuh kepada peraturan undang-undang pemilu tahun 2017, terutama letak pada pasal 245 dan 246. Nah ini saya rasa masih banyak yang memenuhi 30% kuota perempuan di tiap dapil. Jadi kalau hitungannya 1, 2, 3 itu pasti harus ada perempuan. Rata-rata seperti itu.
Tetapi memang kita perlu kendala karena kita nanti akan bahas the next. Kemudian kelompok perempuan peserta pemilu. Nah di sini KPPI juga merupakan komunitas perempuan atau himpunan dari perempuan partai, lintas partai, tetapi memang belum jadi. Kebanyakan yang belum jadi. Tetapi kita juga punya KPPR RI. Nah itu mereka yang sudah jadi. Nah itu juga kita yang selalu menyuarakan bagaimana perempuan harus menjadi garda terdepan dan menjadi bagaimana kita mengedukasi kepada masyarakat agar perempuan memang dicintai dan dipilih nantinya. Kemudian kelompok masyarakat sipil. Nah ini kelompok masyarakat sipil tentunya banyak sekali para pegiat politik perempuan, pegiat dari organisasi lainnya untuk mendukung bagaimana terciptanya 30% kuota perempuan. Next. Nah ini perjuangan kita sebenarnya. KPPI di dalamnya terlibat. Pertama kita datang kepada Bawaslu terkait dengan peraturan PKPU pasal 8 ayat 2 butir A. Itu di sana ada perhitungan 50% ke bawah itu dinolkan. Artinya kan ini menentang ya. Menentang dari pasal-pasal yang sudah ada di dalam Undang-Undang Pemilu. Kemudian setelah itu kita melakukan juga aksi damai di saat itu juga. Kemudian keesokan harinya juga kita mendatangi KPU. Dan juga dari tindak lanjut Bawaslu kemudian tadi menyampaikan kepada KPU dan DKPP kemudian sepakat akan merubah, tetapi kan tetap dimasukkan kepada DPR. Nah di DPR karena mungkin itu banyak dari partai-partai yang merasa repot, gitu. Itu repot mencari caleg perempuan. Nah itu, jadi akhirnya ya udah diberlakukan saja PKPU nomor 10 itu. Jadi mau tidak mau ini perjuangan besar, energi yang sangat besar, luar biasa sampai sekarang masih bergantung di MA. Gitu, perjuangan kita masih, dan memang sudah besok kan kurang lebih tanggal awal November udah DCT. Jadi perjuangan kita udah percuma juga. DMA kan lama gitu. Nah itu seperti itu. Next. Nah ini tantangan budaya, tentu ya tantangan budaya paling masih ada budaya patriarki, kemudian politik yang maskulin bahwa laki-laki itu lebih dari perempuan, itu terjadi di daerah-daerah yang memang sangat kental dengan agama mungkin ya, atau mungkin daerah yang kental adat istiadat. Ini juga saya alami ketika saya berkomunikasi dengan mereka yang di KPPI untuk mencari ketua-ketua yang di daerah aja butuh perjuangan. Dan mereka juga tidak peduli, tidak aware kepada apa sih itu politik gitunya. Ya udah di rumah aja, seperti itu. Nah itu kemudian tadi biaya politik yang tinggi, tentu saya mengalami sendiri 2 kali menjadi caleg dan belum saatnya. Saat itu saya memang pada posisi nomor urut 2 dan juga cuman sedikit sekali bedanya 500 waktu 2014 2019 kurang lebih 6.000 dan itu juga banyak suara saya yang hilang. Nah ini jadi bukan hanya memang isi tas juga, harus juga kita punya strategi yang lebih, apa sih di mana nih bolongnya? Apakah di bolong di masyarakat, apa di penyelenggara KPU atau di mana nih? Ataukah di tim sukses? Nah ini perlu memang butuh strategi yang sangat klimaks untuk ditelusuri. Tapi dalam catatan saya bahwa memang kebocorannya itu adalah kita harus punya di TPS itu saksi, itu aja. Kalau kita udah punya saksi yang kuat, tentunya itu akan bisa meminimalisir kehilangan suara-suara kita, gitu ya. Kemudian kandidat perempuan, nah ini kandidat perempuan juga belum tentu dipilih oleh perempuan. Kadang-kadang
ya tergantung pada kualitas perempuan itu sendiri ataupun bagaimana perempuan itu bisa menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri. Gitu kadang-kadang ada perempuan itu juga tidak melihat apalagi ya perempuan zaman sekarang mungkin dilihatnya bukan hanya karena itu perempuan akan didukung. Nah itu perlu juga kita membedah kepada masyarakat khususnya perempuan. Bagaimana sih ini perempuan ini harus dipilih, apa untungnya, apa fungsinya khusus untuk perempuan. Nah mereka tuh nggak paham kalau kita ke daerah nggak paham dengan itu. Apalagi yang budaya pragmatis, yang penting ibu-ibu asal ada amplopnya aja pas pulang. Ya kan? Nah itu seperti itu. Kemudian tadi masyarakat sipil. Nah ini masyarakat sipil juga masih kurang memberikan awarenya kepada perempuan, mengangkat isu-isu, ya kan. Kemudian kurang berani juga mereka untuk misalnya kalau ada kekurangan atau ada kepelanggaran, kurang berani untuk melapor. Nah ini juga jadi masalah untuk pencapaian politik perempuan menjadi sesuatu yang tantangan besar ke depannya. Next. Nah ini apa sih yang harus dilakukan agar terpenuhinya kuota perempuan 30% di parlemen. Yang pertama, apa saya bukan di sini aja. Boleh berdiri ya Mas? Boleh ya? Jadi biar saya kelihatan. Nah, yang pertama adalah gerakan perempuan yang harus dilakukan pada pemilu. Tadi tentu Ibu sudah sampaikan mendorong affirmative action, 30% keterwakilan perempuan. Caranya gimana? Banyak sekali dari segi baik dari segi pemerintah ataupun dari kita sebagai pelaku politik perempuan. Kemudian mengembangkan kebijakan alih gender dalam penyelenggaraan pemilu, kemudian juga meningkatkan keterpilihan perempuan di legislatif dan eksekutif. Kira-kira kalau di sini Bu, boleh sambil bertanya. Jadi kalau di sini di KPPA sudah terpenuhi ya tentu ya Bu ya? Melebihi dari 50, pastilah. Nah kita harus menengok juga dari kementerian yang lain apakah sudah terpenuhi, itu salah satu contohnya. Kemudian terobosan yang harus kita lakukan partai politik dan bacaleg. Nah ini partai politik tentunya harus mensupport bakal caleg perempuan untuk melakukan pemetaan pemilih. Jadi mensupport infrastruktur pemenangan. Tentunya saya juga sudah menyarankan kepada ketum-ketum kalau memang ada yang berpotensial, kenapa partai tidak mendorong agar threshold 20% itu bisa tercapai. Saya sampaikan seperti itu dan mudah-mudahan ini juga jadi bahan untuk kedepannya sehingga partai bisa berdiri sendiri untuk melenggangkan calon presidennya gitu. Kemudian pada pilkada juga, nah di sini parpol perlu melakukan assessment terhadap kader perempuan terbaik untuk menjadi kandidat. Nah ini kadang-kadang yang sudah menjadi kandidat, yang sudah menjadi kader tergerus oleh yang baru karena punya isi tas tadi. Nah ini sebetulnya partai politik harus dari awal sudah menggembleng dan sudah mempersiapkan bukan hanya isi tas saja gitu. Kemudian kandidat perempuan perlu melakukan sosialisasi secara masif, konsolidasi sinergi caleg perempuan dengan multi stakeholder untuk pendidikan pemilih. Nah ini pendidikan pemilih sangat penting ibu-ibu, teman-teman semuanya juga yang lainnya Mas. Jadi sebenarnya bagaimana sih perempuan tuh karena saya sampaikan tadi, yang udah memahami saja yang di perkotaan itu tidak begitu penting melihat itu perempuan dan laki-laki. Gender itu nggak penting karena buat mereka ya udah deh, gitu yang penting orang itu sering ada gitu ya udah kita coblos kan seperti itu perkotaan. Apalagi pedesaan gitu kan ya. Kemudian peningkatan keterpilihan perempuan di ruang elektoral bisa menjadi melalui 4 syarat tadi. Memiliki visi misi tentunya ini juga masyarakat harus tahu juga bagaimana visi misi dari seorang calon, kemudian penguatan akses elit. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, memang perempuan juga harus menjadi pemimpin di partainya sehingga punya akses
terhadap semua kebijakan yang akan mendorong kepada kuota 30% perempuan. Kemudian lanjut saja itu Mas. Ya. Nah, pencapaian perempuan ketika terlibat dalam politik. Yang pertama kita sudah lihat di sini menghasilkan salah satu contohnya undang-undang disabilitas, dan kebetulan saya juga memang di partai saya adalah deputi dari perempuan, pelindungan perempuan, disabilitas, anak dan lansia. Ini sangat penting sekali, mereka perlu diperhatikan. Kemudian menghasilkan undang-undang pemilu tahun 2017 tentang kuota perempuan, menghasilkan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual tahun 2022 juga yang menjadi prolegnas sekarang yang kita fokuskan untuk perempuan, yaitu RUU tentang pelindungan pekerja rumah tangga, juga RUU tentang kesehatan ibu dan anak. Saat itu juga saya kebetulan saya di staf ahli, pernah menjadi staf ahli tahun 2009 sampai 2012. Saya juga menjadi pemateri kita menjadi pencetus atau ya untuk RUU Undang-Undang Kesehatan Jiwa. Di situ juga banyak melibatkan tentunya kaum yang minim gitu ya, peminim, termasuk kita perempuan. Lanjut. Nah ini dorongan Kaukus Perempuan Politik KPPI untuk mewujudkan tercapainya 30% perempuan. Nah, kami setiap tahun selalu mengadakan Rakernas atau Rakernas. Nah ini dari hasil Rakernas 2022 sehingga kami punya satu rekomendasi. Yang pertama, mendesak partai politik untuk menempatkan keperempuan politik yang berkualitas dan potensial di minimal 30% daerah pemilihan di seluruh Indonesia dengan nomor urut 1. Jadi kami meminta kepada mendatangi, beraudiensi dengan seluruh pimpinan partai politik bahwa kami merekomendasikan yang tadi untuk 30% daerah pemilihan diisi nomor urut 1 oleh perempuan. Kemudian untuk daerah pemilihan yang masih kosong, kami juga mengusulkan diisi oleh caleg atau kandidat perempuan yang potensial sehingga nantinya menjadi seorang aleg di DPR RI. Kemudian yang ketiga, partai politik harus berkomitmen untuk mendukung caleg perempuan potensial dengan partisipasi bantuan logistik. Nah ini lagi-lagi logistik. Saya kira agak susah ya setiap partai untuk memberikan logistiknya. Mungkin hanya kepada yang spesial saja yang bisa diberikan. Itu kemudian mendorong partai politik memberikan penggantian atau kompensasi kepada caleg perempuan yang tidak jadi sehingga yang telah menyumbangkan suaranya sehingga di akhir itu nanti ketika next ada lagi pemilu pasti mereka akan lagi untuk maju, berani lagi maju karena kan hasil suaranya diganti. Kalau nggak diganti kan udah kalah, nggak dihargai gitu kan, seperti itu. Mereka kan benar semuanya ya pasti akan seperti itu. Jadi ya sudah, kita bikin seperti ini, rekomendasi seperti ini. Next. Nah ini dorongan Kaukus Perempuan Politik yaitu tadi kita sudah sampaikan pasca KPPU ini memang sangat berat. Jadi banyak sekali partai politik yang tidak memenuhi 30% perempuan. Coba kalau nggak salah ada 290 dapil yang kosong. Maksudnya yang perempuannya tidak terpenuhi 30%. Nah ini jadi pemerhati kita semua, kenapa bisa seperti ini? Apa sih yang harus diperjuangkan? Kenapa dilanggar? Kan udah jelas ya Bu ya, perjuangan untuk mencapai undang-undang pemilu tahun 2017 itu pastinya perlu perjuangan, tapi bisa dimentahkan, bisa dikembalikan ke belakang ketika peraturan PKPU 10 ini. Betul? Nah itu. Kemudian juga aksi damai sudah, dan mudah-mudahan kami terus berjuang sampai walaupun kita sudah yang tidak akan keburu lah karena kan memang ketika bulan Maret itu Bu, kalau nggak salah ya, bulan Maret itu keluar
kita itu libur. Saat itu kan libur ya. Jadi kita punya 1 bulan untuk untuk bisa beraksi gitu, menolak. Bagaimana? Sementara kan memang 1 bulan itu hanya batas maksimal untuk kita pelaporan. Jadi nggak keburu juga, tapi ya dengan segala upaya itu juga ada manfaatnya. Kenapa? Saya sendiri mengalami ketika saat itu ditanya sama ketum, teh ini gimana nih teh? Pokoknya ketum ikuti aturan yang sudah ada karena kita udah biasa 30% perempuan di setiap dapil, 1, 2, 3 harus nomor 1 harus ada perempuan. Dan alhamdulillah kita memahami aturan itu dan lebih dari 30%. Ya mudah-mudahan juga diikuti oleh partai-partai yang lainnya walaupun kedengarannya ada 17 partai politik katanya ada yang enggak memenuhi ya mungkin tuh karena di DPRD-nya. Tapi kalau seluruh di DPR RI saya kira mungkin semuanya sudah terpenuhi seperti itu. Next. Nah ini bagaimana dorongan KPPI secara internal. Kemarin pada saat Rakornas kita mengadakan pelatihan caleg perempuan, khusus yang KPPI, itu pun kita sebar luas seluruh Indonesia. Kita melakukan secara hibrid, kemudian banyak sekali dari partai politik yang ikut. Nah ini di sini kita lebih tertuju kepada bagaimana pembentukan struktur tim kampanye, itu penting. Karena saya mengalami harus yang orangnya jujur, yang benar-benar segala-galanya deh, jangan hanya memanfaatkan kita. Ini kita harus punya kejelian untuk memilih gitu. Kemudian tim pengamanan suara ini sangat penting. Ini melebihi segalanya juga. Karena kalau kita tidak punya tim penyelamat suara kita juga, ini sia-sia dari sekian tahun turun ke dapil, mengeluarkan uang sekian banyak, belum energi dan lain sebagainya. Itu kemudian mengenal daerah pemilihan. Nah, tentunya ini juga yang harus kita perhatikan sebagai caleg. Kemudian menetapkan kelompok sasaran, merumuskan metode kampanye. Setiap daerah tentunya berbeda. Semoga saya berharap sih ke depan kita bisa menghilangkan budaya pragmatis di masyarakat karena ini sangat merusak mental untuk generasi penerus. Kemudian memahami metode perhitungan suara dan menentukan target perolehan suara. Jadi kita harus tahu nih suara kita kira-kira berapa yang dibutuhkan bisa menang. Nah ini pasti ada hitung-hitungannya, menentukan target perolehan suara juga harus ada hitung-hitungannya karena suara kita besar. Tapi kalau misalnya partai kita nggak besar, percuma juga. Itu banyak yang sudah terjadi seperti itu. Kemudian mengidentifikasi kebutuhan, menghitung dana kampanye dan penggalangan dana kampanye. Nah ini kenapa ada penggalangan dana kampanye? Tentu sebagai perempuan ini penting karena dana kita kan sedikit. Dari mana kita harus mendapatkan dana sekian banyak untuk kita turun? Tentunya kita harus berputar otak untuk bisa menggalang dana kampanye dengan tidak membahayakan kita ke depannya. Seperti itu. Mungkin kira-kira terima kasih kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu teman-teman untuk para pemateri yang sudah memaparkan materi-materinya. Memang kalau mendengar tadi Teh Lis memang agak ini juga ya Teh, bagaimana perjuangan perempuan di dalam pemilu tidak mudah sekali gitu ya, apalagi pemilu legislatif. Saingannya banyak, belum saingannya banyak, belum saingan internal partai juga ya. Belum tentu dipilih sama perempuan juga gitu kan. Apalagi ada istilahnya kalau ibu-ibu milihnya yang ganteng-ganteng gitu kan. Sering juga seperti itu. Nah mungkin teman-teman bagi teman-teman yang ingin bertanya terkait tadi paparan dari 2 pemateri tadi, dipersilakan bisa disebutkan nama dan medianya. Belum ada, kalau belum ada, Mas Anang silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anang Bu dari MNC Trijaya. Mungkin berdiri, maaf. Yang saya ingin tanyakan itu apa sih kendala yang dihadapi perempuan gitu? Karena di politik itu
jangankan apa namanya untuk memperoleh jabatan yang tinggi ya. Di partai politik juga kesulitan lah sebenarnya mencari perempuan itu untuk memenuhi kuota 30% perempuan itu. Nah, yang saya tanyakan kenapa sih perempuan sulit eksis itu? Apa karena faktor suami misalnya atau faktor uang atau faktor organisasi gitu yang apa namanya yang dialami oleh Teh Lis ini itu di dunia politik. Kemudian yang untuk Bu Titi terkait dengan kebijakan yang bisa dilakukan intervensi dari pemerintah agar apa namanya perempuan ini bisa didengar lah meskipun ujung-ujungnya hasilnya ketika pemilu itu berlangsung keterwakilan 30 itu banyak yang tidak terpenuhi gitu. Meskipun pas pencalekan harus memenuhi 30%. Nah, intervensi dari pemerintah seperti apa sih nantinya yang bisa dilakukan agar partai politik misalnya tadi seperti dicontohkan Teh Lis di Demokrat posisi caleg nomor 1 sampai 3 harus ada perempuan karena tingkat keterpilihannya lebih tinggi dibandingkan caleg nomor 1 gitu kan. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Anang, langsung dijawab. Ya, langsung dijawab aja ya. Yang pertama, Teh Lis mungkin bisa yang dari tadi faktor apa saja, terus kemudian kendala yang dihadapi mungkin. Kendala yang dihadapi untuk perempuan ya Mas, sebenarnya memang secara internal itu ada. Butuh dukungan dari keluarga, terutama pengertian suami untuk kita terjun karena seorang politik itu butuh waktu, butuh energi, butuh uang. Nah itu perlu sekali dukungan dari keluarga. Kemudian juga sebenarnya kalau dari partai tidak ada kendala karena tergantung kepada kita. Partai juga melihat kalau perempuan itu potensial, dia akan terus gitu. Memang kalau kita jadi perempuan harus bisa menempatkan diri aja dan menjadi saya harus berkualitas dan saya mampu. Itu aja catatannya untuk seorang perempuan karena tidak ada yang tidak bisa kita selesaikan. Itu istilahnya satu motonya. Kemudian dari kita memang kendala ke daerah ataupun kita turun ke caleg gitu tuh menjadi caleg, kendalanya sangat banyak sekali. Tadi yaitu yang paling pertama pragmatis iya, kemudian penyelenggara pemilu juga iya, karena banyak oknum. Itu ya kenapa saya tidak maju lagi caleg karena saya udah tahu rumusannya. Ketika saya nyalek lagi berarti sekian M itu saya buang gitu. Makanya saya ingin bagaimana sih bisa nggak sih ke depan ini dari para penerus di sini gitu membedah supaya tidak ada pragmatis. Sebenarnya gampang saya bilang kepada Bawaslu, coba bikin deh meme di setiap TV, stasiun TV, kemudian media sosial. Bagaimana sih hukumannya, sanksinya agar ketika masyarakat menerima uang itu akan dikenakan sanksi dan itu harus dibuktikan sehingga masyarakat terutama masyarakat yang menengah ke bawah itu kan rasa takutnya itu lebih kuat ya. Nah itu sebenarnya mengena. Kemudian terus didengung-dengungkan. Nah ini dari sekian bulan sebelum pelaksanaan itu memang harus sering diedukasi masyarakatnya pasti. Selain gerakan-gerakan perempuan gitu kan, sekarang tuh udah banyak di media sosial terutama di TikTok mungkin ya saat ini. Nah ini perlu, jadi kendala-kendala yang dihadapi kita perempuan ingin maju, punya potensial, pinter, pokoknya udah paham lah tentang politik, udah pasti punya tujuan, punya motivasi, punya visi untuk bangsa dan negara. Tetapi kendalanya itu satu, isi dompet dan juga dari penyelenggaranya sendiri. Saya mengeluarkan uang banyak misalnya ya, tetapi ada oknum penyelenggara. Dari 2014 bisa suara saya hilang 11.000, kemudian karena saya tidak punya saksi, saya malah membeli itu C1 dari partai-partai lain karena partai saya juga menutup. Nah itu juga
Kemudian maksudnya partai yang di daerah yang sudah terkontaminasi oleh caleg tertentu, saya nggak paham itu. Terus kita juga jadinya apa ya? Jadinya sudah ada juga bukti C1, tapi kenapa juga bisa tidak juga gitu. Jadi ini catatan. Jadi kenapa juga saya masih itu, cuman bedanya tipis. Nah ini karena apa? Yaitu dia penyelenggara pemilu dan oknum-oknum yang ada di wilayah itu gitu. Jadi saran saya mungkin juga kita berbagi kepada teman-teman, ayo ke keluarga kita minimal pilihlah seorang calon kita atau nanti jadi wakil kita adalah orang-orang yang bersih, orang-orang yang memang punya kapasitas menjadi wakil rakyat. Itu situ aja. Terima kasih. Oke, Bu Titi, terkait bagaimana intervensi dari pemerintah mengenai bagaimana perempuan bisa maju ke parlemen gitu. Ya, tadi saya juga sudah sampaikan bahwa ada keluhan dari partai politik kemarin ya waktu mencari bakal caleg ya Bu ya, dan kemudian akhirnya keluarlah itu Perka 10 gitu kan. Ini juga jadi ini sendiri buat kami ya di kementerian ini gitu, dan juga dengan teman-teman seperti KPPI ini. Karena sekarang sudah hampir keluar DJT-nya sekitar 4 November kalau nggak salah ya Bu ya. Ya tentu nanti kami harus mempersiapkan perempuan-perempuan yang nanti akhirnya duduk dalam, bahkan pada saat mereka mau menyampaikan visi misi. Tentu kami punya peran juga untuk memberikan meningkatkan kapasitasnya, memperluas pemahamannya, pengetahuannya terkait bagaimana perspektif gender, perspektif perempuan dan anak itu harus masuk dalam pemikirannya beliau itu perempuan, sehingga nanti bisa ya berharap bisa terpilih gitu ya. Selain tadi kami terus mempersiapkan perempuan-perempuan yang potensial menjadi pemimpin ini sampai di tingkat akar rumput, baik melalui tadi BIMTEK kepemimpinan perempuan di tingkat pedesaan, juga kami menginisiasi itu tadi di RPPA untuk memastikan perempuan-perempuan di akar rumput di tingkat desa itu juga ikut berpartisipasi dalam forum-forum pengambilan keputusan mulai dari tingkat desa, sehingga nanti mereka juga akan siap menjadi bagian dari pengambil keputusan di tingkat yang lebih tinggi. Media Talk yang lalu kita kan menghadirkan ada kepala sekolah perempuan ya dari Bidara Cina. Itu sebenarnya sudah punya kapasitas untuk mampu bisa menjadi calon-calon pemimpin, bahkan mungkin bisa masuk ke caleg sebenarnya kalau dilihat kapasitasnya. Tapi ternyata secara pendidikan dia masih belum mencukupi. Ini juga jadi PR buat kami, bagaimana pemenuhan pendidikan secara formal perempuan-perempuan yang sebenarnya di akar rumput itu sudah memiliki kapasitas untuk dia bisa menyuarakan persoalan perempuan, dengan mudah dia menyampaikan isu gender, bahkan bisa dengan mudah memberikan solusi sampai di tingkat provinsi, di DKI. Tapi itu tadi terkendala pendidikan formal. Nah ini juga PR kami untuk memberikan rekomendasi kepada Kementerian Dikbud untuk mereka bisa masuk dalam kejar paket B atau C ya SMA itu. Itu Mas. Jadi terus menggandeng seperti KPPI dan teman-teman lembaga masyarakat lain yang memang peduli pada isu perempuan dalam politik ya, untuk terus mengadvokasi kementerian dan lembaga yang terkait seperti tadi KPPI. Ini isi advokasinya luar biasa ya, termasuk sampai bagaimana memperjuangkan caleg perempuan yang gagal untuk bisa dikembalikan lagi istilahnya dalam tanda kutip modalnya gitu. Mudah-mudahan nanti kami terus dorong ya, kita bersama-sama ya Bu ya melakukan mendorong untuk itu bisa terwujud. Saya kira itu Mas Anang. Gitu Mas Anang cukup? Oke. Tadi ya di highlight sedikit bagaimana kemudian sebenarnya ada upaya dari pemerintah juga untuk menyediakan sebagai supply untuk partai-partai politik katakan, atau menjadi ke depan menjadi calon pemimpin itu salah satunya lewat Desa Ramah Perempuan dan Anak ya. Di sana kan selain memang ada kepala desa yang perempuan, juga kemudian dilibatkan dalam forum-forum yang ada di DRPPA itu. Selanjutnya teman-teman ada lagi yang ingin ditanyakan?
Eh, mungkin saya tanya soal PKPU ini karena menarik sekali ya sudah di ini oleh MA tapi kemudian tidak ini. Sebenarnya dampak signifikannya terhadap caleg dari perempuan itu seperti apa sih nanti ketika pemilihan gitu? Karena kan pada akhirnya kan yang paling seru diikuti itu pada proses pemilihannya. Nah, bagaimana kemudian PKPU ini akan berdampak gitu terhadap perempuan di calon-calon caleg-caleg perempuan itu seperti apa sih, Bu? Tentu jadi banyak para kader perempuan yang ya sudahlah gitu karena sudah tidak memenuhi lagi untuk kuota itu sudah mengikuti PKPU nomor 10. Jadi ya biasanya kan partai yang mengejar kita nih, ya kan? Tapi dengan ada aturan itu ya partai juga nyantai-nyantai saja. Jadi rasa-rasanya perjuangan perempuan khusus di dalam partai itu sendiri kayaknya apa ya perjuangan kita nih gitu. Kok kita rasanya nggak dikejar kan biasanya kalau perempuan kan sering dikejar ya Bu ya. Nah itu sama dalam pencalegan juga seperti itu. Itu saya mendengar dari masukan dari teman-teman yang lain dari partai yang lain juga seperti itu. Ya nih sekarang beda katanya dengan dulu. Karena kan di daerah itu kemarin ada masukan dari Maluku Utara. Bu Sekjen katanya ini sebel juga ya ini KPPU udah bergerak kita tapi gara-gara PKPU ini sampai ke ketua KPU-nya di Maluku Utara juga bilang ya udah cukup ngikutin PKPU yang nomor 10 aja. Jadi gak usah lagi ada perempuan yang ini katanya udah cukup aja ngikutin aja yang terdaftar disesuaikan. Nah itu. Ini juga sangat berpengaruh. Saya malah khawatir hasil dari pemilu 2024 ini malah menurun untuk kuota perempuan di parlemen. Tapi mudah-mudahan tidak seperti yang kita khawatirkan gitu kan. Karena kita juga melihat banyak perempuan potensial yang sudah menjadi nomor urut 1. Dan mudah-mudahan mereka juga jadi semuanya gitu kan setiap dapil pemilihannya gitu sehingga kuota perempuan dari 20 ini bisa naik mungkin ya jadi 25 kayak gitu. Mudah-mudahan itu yang harapan kita ke depan. Itu aja sih Mas. Jadi sebenarnya trennya sudah baik ya dari 2014 ke 2019 itu kan meningkat terus kemudian diharapkan kan terus meningkat ya tapi kemudian ada PKPU ini yang bisa jadi hambatan karena dari supply di awalnya memang sudah apa istilahnya yang tadinya memang partai giat untuk mencari calon-calon perempuan, caleg-caleg perempuan, jadi kemudian oh ya udahlah karena udah disahkan juga gitu jadi agak kurang juga ya. Betul. Jadi sebenarnya partai politik juga kurang dari awal mungkin ya, enggak semuanya pengkaderan untuk perempuan potensial. Kalau pengkaderan dari awal sebenarnya tidak susah lagi mengasulkan sehingga ketika dari Bawaslu, KPU dan DKPP masuk ke ranah DPR mereka memutuskan kembali diberlakukan PKPU 10. Nah ini kalau setiap partai politik udah siap punya kader-kader perempuan potensial sebenarnya ya kenapa enggak mungkin. Saya juga berpikiran karena ada pemahaman juga bahwa 30% perempuan itu ternyata hanya untuk sebagai pelengkap aja. Nah ini perjuangan untuk setiap partai berat karena kan harus berkontestasi dengan partai-partai lainnya untuk mendapatkan suara. Bisa kita bayangkan kalau memang caleg perempuannya ini hanya sebagai pelengkap tidak akan menghasilkan suara yang banyak. Nah itu juga mungkin jadi pemahaman untuk mereka. Sedangkan kalau caleg laki-laki udah ada isi tasnya banyak, pasti mereka akan berlomba-lomba untuk bagaimana meraih suara terbanyak. Nah itu sebenarnya jadi buah si malakama juga sih sebenarnya di situ. Ya sudah kita juga hanya bisa berharap semoga masyarakat bisa memilih yang terbaik. Ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan? Oke, Mia dari Jawa Pos. Pakai mic aja. Selamat siang Ibu. Mungkin
apa ya Bu, lebih mendetailkan lagi gitu Bu. Tadi kan sempat dipaparkan beberapa daerah mana saja gitu kan yang ternyata apa ya istilahnya berarti tadi perempuan terpilihnya gitu itu yang sangat sedikit ataupun yang diajukan gitu Bu. Tadi kalau nggak salah NTB kemudian tapi yang paling tinggi ternyata ada di Kalimantan Tengah gitu kan. Sementara kita mikirnya tertinggi mungkin aja di daerah perkotaan gitu bukan malah di Kalimantan Tengah. Nah, apakah ada secara detail lagi gitu Bu kenapa di NTB masih sangat kecil kemudian Kalimantan Tengah yang terbesar kemudian tadi kalau nggak salah untuk DKI juga untuk pemilih untuk DPR ya Bu itu DPR iya kayak gitu Bu maksudnya ada nggak Bu maksudnya penjelasan detailnya untuk tadi Bu tiap daerah ini Bu kenapa masih kecil kemudian tertingginya di sana justru gitu kan kita mikirnya kan perkotaan akan lebih pemikirannya lebih modern dan sebagainya ternyata ya tidak juga gitu kan itu saja sih Bu terima kasih. Terkait kesenjangan di daerah-daerah dan perkotaan itu seperti apa sih rigitannya gitu? Kalau diurai mungkin sebenarnya banyak ya. Bisa jadi kalau yang selain tadi pragmatis ya. Tapi mungkin bisa jadi karena ini ketidakpercayaan atas kapasitas perempuan. Mereka lupa bahwa ketika perempuan diberikan ruang, diberikan forum, diberikan kesempatan bisa menunjukkan kapasitasnya sebagai seorang pemimpin gitu loh. Pemimpin itu kan sebenarnya tergantung pada individu pemimpin itu, tapi sering sekali masyarakat melihat dari justru perspektif gender ya, jenis kelamin gitu loh, seolah-olah ya hanya laki-laki yang mampu menjadi pemimpin gitu kan. Nah itu mungkin juga jadi salah satu faktor gitu ya seperti di NTB gitu. Kalau DKI ya mungkin itu karena itu memang kami terus mempersiapkan calon-calon legislatif itu untuk memiliki kapasitas pemahaman yang cukup gitu ya sehingga mereka bisa terpilih gitu. Kalau sekarang kan mempersiapkan calonnya sudah nggak memungkinkan karena sudah masuk DCS dan sebentar lagi DCT. Ya, tapi tetap kami punya kewajiban tentunya sekali lagi ini KPPI yang menjadi mitra kami yang cukup strategis untuk mempersiapkan caleg-caleg perempuan ini sehingga mampu menyampaikan gagasannya, menyampaikan visi misi dengan baik gitu ya. Tentunya yang visi misi yang sudah berperspektif pada isu perempuan dan anak sehingga itu bisa meyakinkan konstituen untuk memilih. Dan satu lagi tadi, kalau di 2024 ini calon DTC-nya daftar pemilih tetap Ibu ya, DPT-nya seimbang ya. 5 tahun yang lalu kan bahkan perempuan lebih banyak. Kalau tidak salah itu 126.000 ya. Perempuan lebih banyak menjadi pemilih gitu. Tapi ternyata ya faktanya seperti itu ya, ternyata keterwakilan perempuannya, artinya perempuan belum memilih perempuan gitu kan. Nah ini yang terus kita dorong bahwa ya kembali lagi pada kita perempuan secara umum gitu loh, perempuan mau untuk mendukung perempuan gitu kan, untuk lolos menjadi legislatif gitu. Jadi banyak faktor Mbak, tapi utamanya ya kita di kultur sosial masyarakat yang masih patriarki ya, yang masih ya tanda kutip belum yakin kalau perempuan itu bisa menjadi pemimpin, bisa masuk dalam politik gitu. Padahal tadi Bu, saya malah lupa nih mau memamerkan kinerja perempuan dalam politik ya, beberapa undang-undang yang dihasilkan yang sudah sangat berperspektif itu pada kepentingan semua kelompok, terutama perempuan dan anak. Dalam undang-undang TPKS saat ini juga terus bergelut membahas tentang RUU kesejahteraan ibu dan anak dan RUU PPRT gitu. Undang-undang TPKS kita bisa lihat ini kan sudah 10 tahun yang lalu tapi baru diketok pada 2022 yang lalu gitu. Dan itu di bawah kepemimpinan perempuan kan, ketua DPR-nya maupun anggota DPR yang membahas pada saat itu. Tentunya juga didorong oleh kelompok masyarakat sipil yang terus menggelorakan untuk itu bisa ditetapkan gitu. Saya kira itu Mbak Mia dari Jawa Pos ya. Terima kasih. Cukup. Ada lagi teman-teman? Ada. Silakan Mas yang di belakang. Nama dan medianya Mas.
Izin Bu Lili, saya Heru dari Radio El Sinta. Mau tanya aja sih Bu, sejauh ini kan sejauh ini bagaimana sih sosialisasi Kemen PPA sendiri terhadap lembaga penyelenggara pemilu? Karena kita tahu sendiri kan bahwasannya kayak semacam Bawaslu sendiri aja itu kagak memenuhi kuota 30%, mana 15 pun nggak ada gitu kan. Nah ini ada gak nih, bagaimana kita sendiri menginginkan 30% keterwakilan perempuan di parlemen, sementara penyelenggaranya sendiri aja nggak memenuhi gitu. Ini ada semacam apa ya, kayak semacam colekan nggak dari Kemen PA? Ini gimana nih supaya bisa perempuan hadir di sini gitu Bu? Terima kasih. Mas Heru ya? Mas Heru dari El Sinta ya. Oh, saya ingat ceritanya Ibu Menteri pada saat Perka 10 tahun 2023 itu keluar. Begitu shock ya, beliau langsung telepon kepada kepala KPU. Kaget gitu kan mengeluarkan Perka 10 itu gitu loh. Tapi ya itu tadi tidak hanya pada saat penyelenggaraan pemilu, sebelum penyelenggaraan pemilu pun masih banyak oknum-oknum, terutama tentunya dari partai politik ya, yang begitu kuat apa ya istilahnya, kalau bahasa halusnya mengintervensi ya, powernya gitu di belakang itu gitu loh, termasuk ya Bawaslu. Namun ya tentu terus kami lakukan berbagai upaya ya, termasuk nanti karena kami juga tidak hanya melihat pada sisi perempuan juga ya, isu perempuan termasuk isu anak. Sehingga kami sudah memikirkan bagaimana kami menggandeng Bawaslu, KPU untuk nanti menciptakan kampanye yang ramah terhadap anak. Nanti kita akan melakukan semacam apa namanya itu deklarasi kampanye ramah anak itu. Jadi kalau sesuatu ini dianggap sudah terlambat, ada upaya lain untuk terus mengejar gitu, sehingga perempuan yang nanti akan duduk ya semoga semuanya bisa duduk di situ, yaitu perjuangan kami ya, sehingga sekali lagi peningkatan kapasitas kepada calon legislatif harus terus dilakukan, ketika mereka duduk pun harus dilakukan, sehingga melahirkan kebijakan-kebijakan yang inklusif, responsif dan humanis gitu. Itu Mas, mungkin Bu Lis ada tambahan karena beliau pelaku ya, pelaku di lapangan. Silakan. Cukup aja sih Bu, sama aja. Sama aja. Iya, sama aja. Segitu. Mas Heru ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup. Gimana teman-teman? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Cukup mungkin minta kata penutup, harapan ke depan atau ini seperti apa gitu Bu Titi dan Telis. Punten. Ya ini karena ada teman-teman media, tentunya kami berharap bahwa teman-teman media pun juga ikut menyuarakan, ikut membangun opini betapa pentingnya perempuan terlibat atau betapa pentingnya keterwakilan perempuan dalam politik gitu kan. Agar sekali lagi bisa menghasilkan kebijakan program yang responsif, inklusif dan humanis. Dan perannya luar biasa, apalagi memang di era digitalisasi sekarang ini, era medsos ya. Saya kira itu Mas pesan saya. Monggo Bu. Menambahkan saja bahwa memang peran media sangat penting kaitannya dengan pencalegan di pemilu 2024 nanti. Bahwa bagaimana perempuan punya kapasitas menjadi pemimpin, menjadi pemutus kebijakan sehingga ramah terhadap perempuan ataupun kebijakan-kebijakan yang afirmatif gender bisa terpenuhi. Dan ini perlu juga saya sampaikan di sini bahwa saya minta tolong kepada media bagaimana pragmatis bisa dihilangkan karena kualitas perempuan itu banyak, tetapi isi tas perempuan tidak banyak. Jadi mohon dibantu, paham. Jadi mohon dibantu bagaimana mensuarakan bahwa ini ke depan 5 tahun yang akan datang adalah nasib bangsa Indonesia, bagaimana mencetak produk-produk caleg ataupun wakil kita yang memang betul-betul bisa lebih aware terhadap perempuan gitu. Itu aja. Terima kasih kepada semua teman-teman media, juga Ibu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, tepuk tangan dulu teman-teman untuk para pemateri sekali lagi. Terima kasih atas waktunya sudah mengikuti diskusi sampai akhir. Satu hal yang terpenting dari diskusi tadi sebenarnya ketika kita mendorong kuota terpenuhi itu sebenarnya kita juga tengah mendorong bagaimana lahirnya kebijakan-kebijakan yang responsif gender dan juga berpihak terhadap perempuan dan anak gitu ya. Itu yang perlu dijadikan titik tekan gitu dan perempuan tentu dia yang mengalami, yang mengerti bagaimana masalah dan kebutuhannya sendiri sehingga ketika kuota ini terpenuhi tentu regulasinya akan apa ya, dalam setiap regulasi itu akan ada sense of woman-nya gitu, yang itu jadi nilai plus dalam sebuah undang-undang gitu. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Saya Ma'ruf undur diri. Mungkin nanti setelah ini akan ada doorstop Bu Titi, Tehlis dari para media. Segitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.